Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas chapter terbaru dari manga Blue Lock, yaitu chapter 291. Sedikit flashback, di chapter sebelumnya ditutup dengan Kaiser yang berhasil untuk menggagalkan upaya Rin yang ingin mencetak gol dengan memberikan tackle yang luar biasa dan berhasil melampaui Rin. Oh ya, seperti biasa, sebelum memulai video, gue mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gue anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Chapter 291 dengan judul Fastest atau tercepat dibuka dengan diperlihatkannya penonton dari berbagai negara yang sedang melihat pertandingan Neo Egoist League antara PXG melawan Bastard Munchen secara online. Selain itu, kembali ke lapangan, kita diperlihatkan bola lepas yang berasal dari hasil tendangan Rin yang diblokir oleh Kaiser. Dan terlihat, Kaiser beserta Rin terjatuh dikarenakan tabrakan yang terjadi di antara keduanya. Namun, di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Rin dan Kaiser yang baru saja terjatuh langsung bangkit kembali dan langsung berlari untuk mengejar bola. Di sisi lain, Isagi yang melihat Kaiser dan Rin merasa bahwa ia tidak mampu membaca permainan Rin dan belum mampu untuk mengalahkannya seorang diri. Selain itu, Isagi melihat Kaiser memiliki kemampuan untuk mengimbangi Rin. Ditambah, Kaiser memiliki kemampuan yang tidak dapat diduga oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri. Setelah itu, kita berpindah pandangan ke Kaiser. Ia mengatakan bahwa saat ia bersama Isagi membuatnya mengingat masa lalunya yang sangat ia benci. Namun anehnya, ia merasa bahwa saat ini masa lalunya menjadi seperti mempunyai arti. Dan ini adalah pertama kalinya ia merasakan hal itu. Akhirnya bola muntah berhasil didapatkan oleh Yukimiya. Setelah ia berhasil mengalahkan Charles dalam adu kecepatan, di sini Yukimiya pun menyadari bahwa semakin lama ia bermain di lapangan, ia semakin banyak melihat gaya bermain baru yang ditunjukkan oleh Kaiser. Dan Yukimiya merasakan hal yang sama seperti Kaiser. Yukimiya merasa saat ia bermain dengan Isagi, dia menyadari bahwa ia tidak bisa tetap berdiam diri dan tetap menjadi dirinya yang saat ini. Ia dipaksa untuk berubah dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain. Saat Yukimiya mengingat masa lalunya, yang dimana dulu ia telah membuang impian serta egonya untuk menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Ia kembali dibuat bersemangat untuk menemukan egonya lagi oleh Isagi. Di sini, Yukimiya mengatakan bahwa semua orang di lapangan ini pasti memahami bahwa saat kita bermain dengan Isagi, di dalam lapangan, kita akan merasa mendapatkan hak istimewa dan juga rasa sakit secara bersamaan. Namun, jika seseorang yang sudah menerima hal tersebut tetap tidak bisa berubah menjadi seseorang yang baru, maka ia dapat dipastikan akan menghilang. Yukimiya sembari mengatakan hal tersebut, sembari melewati beberapa pemain PXG, mulai dari Tokimitsu yang berhasil dilewati dengan mudah, dan juga saat Yukimiya di double team dengan dua orang yaitu Nanase dan Zantetsu, ia berhasil mengelabui mereka dengan tidak egois melakukan passing ke arah Hiyori. Sekarang kita berpindah sudut pandang dari Yukimiya ke Hiyori. Di sini, Hiyori setelah melihat Yukimiya yang tidak egois dan memilih untuk mengumpan padanya, saat itulah Hiyori paham bahwa ia merasakan hal yang sama seperti Yukimiya. Ia merupakan salah satu orang yang diselamatkan oleh Isagi saat ia bermain bersama dengannya. Hiyori telah lama kehilangan gairahnya untuk bermain sepak bola, serta egonya yang telah mati. Namun, ia diselamatkan oleh Isagi dengan dirinya yang dihidupkan kembali oleh Isagi. Hiyori melanjutkan bahwa Isagi tidak ingin memanfaatkan Hiyori untuk menjadi anak buahnya atau budaknya. Sebaliknya, Isagi membuat Hiyori dapat memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, serta ia merasa bahwa ia telah terlahir kembali
lagi dan lagi berkat Isagi. Dan di sini terdapat panel yang keren banget, yang dimana Hiyori mengatakan bahwa ia dapat berdiri di sini berkat Isagi yang menuntunnya dan membimbingnya. Hiyori menambahkan bahwa Isagi adalah inti dari tim ini. Namun, tidak ada satupun di tim ini yang berjuang demi Isagi. Semua orang di sini berjuang demi dirinya masing-masing, dan Isagilah yang berhasil mengeluarkan ego dari setiap pemain yang pernah bermain dengannya. Itulah keajaiban dari Isagi Yoichi. Dan Isagilah kekuatan utama dari tim ini. Kembali lagi ke Isagi yang sedang berlari mencari posisi. Di sini Isagi sedang berpikir bagaimana cara untuk melampaui Rin dan Kaiser. Isagi berpikir bahwa ia tidak dapat membaca dan menebak evolusi dari kedua orang jenius tersebut. Dan saat Isagi memikirkan kembali apa yang dilakukan Kaiser sebelumnya, sehingga ia dapat menyaingi kemampuan evolusi dari Rin, adalah karena Kaiser sangat cepat dalam merespon evolusi orang lain dan berusaha untuk menahan evolusi tersebut dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Dan Isagi mendapatkan kesimpulan bahwa hal yang paling penting yang ia butuhkan saat ini adalah kemampuan kesadaran atau awareness yang paling cepat melebihi siapapun. Isagi menyadari bahwa ia bukanlah seorang jenius, namun ia yakin ia memiliki kemampuan yang dunia inginkan. Dan Isagi bertekad untuk mencari kemampuan tersebut. Isagi berkata, jika ia dapat memiliki senjata, yaitu untuk menjadi yang tercepat dalam hal merespon apapun, maka senjata tersebut akan mampu menarik perhatian dari seluruh dunia. Dan senjata itulah yang akan menjadi senjata khas dari Isagi itu sendiri. Kembali lagi ke Hiyori. Hiyori di sini dengan metavision yang ia miliki melihat dua opsi, yaitu mengumpan ke Isagi atau mengumpan ke Kaiser. Dan saat Hiyori akan mengumpan, tiba-tiba terlihat Karasu yang tiba-tiba muncul dan berusaha untuk menghalangi Hiyori. Sehingga terjadi pertarungan antara dua kawan lama. Karasu mengatakan bahwa ia tidak menyangka akan tiba saatnya saat Karasu dan Hiyori akan bertarung di sebuah pertandingan resmi. Hiyori di sini mau tidak mau harus berhasil melewati Karasu, karena jika tidak, maka seorang egois yang hebat tidak akan pernah terlahir. Kita di sini ditunjukkan panel manga yang keren banget antara Hiyori melawan Karasu dengan POV dari bawah. Panel terakhir untuk chapter ini menunjukkan Ness yang berada di belakang Kaiser dan Isagi dengan wajah kesal. Ness terlihat akan melakukan sesuatu. Namun sayangnya, Blue Lock chapter 291 harus berakhir di sini. Kita harus bersabar menunggu cerita selanjutnya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Ness. Lalu, bagaimana pertandingan antara Hiyori serta Karasu, dan bagaimana klimaks pertandingan PXG melawan Bastard Munchen ini. Menurut kalian, apa yang akan terjadi di chapter 292 selanjutnya? Coba komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian. Oke, mungkin sekian video review manga Blue Lock chapter 291 pada kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua membahas manga lain, silakan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload video ke depannya. See you on the next video. Chillin'.